lebih besar dosa mana antara korupsi dan berzina, Walid Ganti? Kopi dimonitor, ya. Ini dosa ada bertingkat-tingkat. Kalau dosa korupsi itu namanya dosa makan riba. Makan riba paling besar dosanya. Kalau memang berzina cuma tertumpuk dosanya umpama 100. Tapi kalau dosa makan riba, makan korupsi bertambah-tambah, ya, bertambah-tambah dia, bukan hanya 100 dan tambah lagi. Akibat yang lain lagi daripada diperoleh daripada makan riba. Itu lebih besar dosa makan riba dibandingkan dengan zina. Bukan saja di akhirat, di dunia itu sudah merasa. Tapi kalau perzinaan cuma bertumpuk dia dosa. Satu, umpamanya 100, enggak tambah-tambah lagi. Tetap 100 kalau kita enggak berbuat zina lagi. Tapi kalau dosa korupsi, dosa riba, dan makanan yang haram, sekali kita kerjakan kadang-kadang bertambah dan bertambah. Itu namanya dosa pakai bonus. Ada juga fala yang bonus dan ada juga dosa yang bonus. Itu JCR ganti di kopi. Saya tunjukkan ke Waju, apakah sama dengan jawaban daripada teman-teman tadi, Waju Ganti? Sama, berarti kalau kata teman-teman tadi lebih besar dosa korupsi. Kan karena dia ada bonus di belakangnya. Sama saya kira. Berarti kalau saya tanya sama Walid, sama dengan kita mencuri lembu yang lembu ulu. Ya kan anu kira. Oh ya anu ngalem. Nak bunuh sih. Mungkin lagi lanjut. Iya Walid, sudah jelas Walid. Di kopi. Kita coba kembali ke teman-teman lain, Walid. Rekan lain, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Tim medis Pitiarun pembawa pulang jenazah kemarin ada jenazah satu orang cewek dengan suami orang meninggal, Walid. Keduanya meninggal. Jadi waktu diantar cewek ini ke rumah orang tuanya tidak menerima. Kemudian pihak pembawa jenazah mengantar cewek itu ke keluarga laki-laki yang suami orang itu, Walid. Kemudian dikebumikan dalam satu liang lahat, Walid. Jadi bagaimana hukumnya? Yang kawan tadi tanya dari PT Arun sebagai tim pembawa pulang jenazah. Mohon Walid untuk menjawab karena rekan menggunakan simplek. Demikian Walid Ganti. Iya. Kita mengebumikan jenazah waktu tidak darurat, ya. Waktu tidak darurat tidak dibolehkan ke sana yang bukan muhrim, ya. Yang bukan muhrim tidak boleh. Ya, umpamanya selain daripada suami istri, ya. Di waktu bukan darurat tidak boleh kita kebumikan satu kubur dua orang. Kalau memang dia satu dengan yang dua ini bukan muhrim dan bukan suami istri. Kalau dengan suami istri yaitu makruh, ya, karena satu kubur kita isikan dua jenazah, seorang laki-laki, seorang perempuan. Makruh kalau dengan suami istri. Tapi dengan suami istri makruh, ya. Kalau dengan laki-laki, ya, juga makruh. Laki-laki dengan laki-laki makruh. Karena apa? Karena masih ada itu kubur yang lain kita gali, ya kan? Kalau memang dengan istri orang, artinya bukan muhrim, itu haram hukumnya. Yang haram siapa?
itulah orang yang mengkebumikan, bukan orang yang bersangkutan. Artinya tidak menjadi dosa itu jenazah atau mayit karena tidak takluk hukum. Hukumnya takluk kepada orang yang hidup. Makanya medis, saya mohon, saya harap itu harus tahu tentang tata memperlakukan orang-orang mati, cara tata memperlakukan orang-orang sakit. Kalau memang tim medisnya itu orang Islam, kalau orang kafir nggak usah kita berikan kan. Jadi yang memang itu tim medis orang Islam dan yang mati itu orang Islam, itu harus kita tahu cara mengkebumikan. Karena itu adalah fardu kifayah atas orang Islam, atas orang yang masih hidup, yaitu Islam. Kita Islam sudah meninggal, diwajibkan atas orang hidup, yaitu memandikan, mengkafankan, menyembayangkan, dan tanam. Itulah termasuk daripada sesuatu daripada fardu kifayah untuk tanam. Jangan sampai satu kubur kita tanamkan itu jenazah dua, kecuali ada waktu-waktu yang darurat, nggak ada kubur yang lain dan banyak jenazah yang yang mati, itu sudah waktu darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau memang sudah darurat, itu yang haram, ada yang dibolehkan. CJR ganti. Bang Faisal dari Medis Arun menambahkan pertanyaan Walid. Tadi mungkin saya tidak terkopi dengan pertanyaan yang tempat tertinggal. Jadi Walid begini, Walid, pertanyaan yang tertinggal tadi. Jadi karena cewek tersebut buru-buru, waktu diantar ke cewek ke keluarganya tidak diterima, kemudian di pihak laki suami orang itu langsung dibuka kubur dan tibalah yang cewek tadi. Kemudian cewek tadi tidak sempat disolatkan, Walid. Tidak sempat disolatkan, langsung dikubur, Walid. Dan bagaimana kisah hukumnya, Walid, Ganti? Ya, itu bertambah dosa lagi. Nggak ada salat dosa, dikuburkan dengan orang laki-laki yang lain juga dosa. Berarti dua dosa telah menimpa orang yang di sekitar jenazah itu. Tidak melakukan fardu kifayah, dosa. Maka akibat nanti kita nggak senang hidup di sini, dan ada juga itu permasalahannya. Apa masalah? Kalau orang Islam sudah meninggal kita nggak salat, ya kan? Itu ada jin-jin di orang Islam itu, dia akan muncul ke permukaan kemari, dia ganggu kehidupan kita. Itu tidak kita mandikan, kita tidak kafankan, dan tidak kita salatkan, dan kita tidak tanam menurut diperintahkan oleh agama. Berarti salah satu jin yang ada di dalam diri orang yang mati itu keluar, dia muncul, kaji ke kuntilanak dan ke burung dan sebagainya, itu mengganggu kita. Sebaik-baik jin yaitu sejahat-jahat manusia. CJR ganti. Walid, rupanya berlanjut cerita, Walid. Betul seperti Walid sampaikan tadi. Setelah melakukan pemakaman 3 hari kemudian, mobil ambulan tersebut hilang, Walid. Di Medis PT Arun hilang. Ternyata waktu dicari ketemunya di makam tempat tadi, Walid. Dan saat ini cerita langsung dari tim Medis PT Arun, Bang Faisal, Walid, ganti. Di kopi, di monitor, itulah apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada kita, wajib kita laksanakan. Kalau memang kita tidak laksanakan, maka bahaya itu akan menimpa kita sendiri dan bisa juga menimpa kepada orang yang lain. Memang Islam ini sudah diatur sedemikian rupa untuk kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat. Itu CJR ganti. Terima kasih, Bang Faisal. Walid, jadi kelanjutannya, Walid, Bang Faisal menanyakan solusi, Walid.
Karena selama ini semenjak pemakaman tersebut dilakukan berbarengan, kemudian kejadian aneh nyasar mobil ke kuburan cewek tersebut. Sekarang mobil yang Bang Faisal bawa bunyi klakson tiba-tiba sendiri dia, Walid. Nah, ini tutur daripada Bang Faisal tadi. Jadi Bang Faisal menanyakan solusinya. Bagaimana solusinya, Walid? Biar tim medis tenang, nyaman, dan jenazah pun aman, Walid, ganti. Iya, itu solusinya yang pertama, orang-orang yang saleh itu mesti didekati. Orang-orang yang saleh di sana, di kawasan Bang Faisal, minta petunjuk kepada beliau, jelas, dan minta solusi dan cara mengerjakannya itu kepada orang-orang yang saleh dan para ulama-ulama di samping Bang Faisal, artinya di kampung Bang Faisal atau di kampung tempat jenazah yang dikebumikan. Itu solusinya dari saya, ganti. Apa terkopi Bang Faisal yang disampaikan Walid, ganti? Jadi pihak Bang Faisal medis sudah mencoba ke keluarga kembali. Mereka buang badan, tidak mau menyelesaikan apapun permasalahannya lagi, Walid. Jadi sekarang masalah itu tertimpa pada tim medis, Walid. Jadi keluarga tidak mau berurusan lagi, Walid. Dan itu perkataan Bang Faisal, Walid, ganti. Iyalah, makanya itu jenazah-jenazah punya orang, jangan serta-merta kita kuasai, karena ada tugas masing-masing. Berat? Itu. Maka itu tim medis, mohon kiranya kalau memang untuk menyelesaikan masalah ini, ya mohon untuk, ya kan, untuk semuanya. Mungkin dibawa juga motor-motor atau mobil-mobil ke tempat yang saya bilang tadi, yaitu kepada ulama yang ada di daerah itu, tim medis dan ulama yang ada di daerah tempat dikebumikan jenazah itu. Itu ada solusi dari mereka, bukan kita hadapi keluarga. Itu CJR nanti. Mungkin Bang Faisal terkopi. Itulah solusi Bang Faisal. Mau didekati keluarga, ulama-ulama, tungku-tungku, kalau bisa nanti mungkin bongkar kembali di fardu kifayahkan seperti semula, seperti yang sudah ada aturannya dalam agama. Mudah-mudahan keluarga nanti tenang, almarhumah juga nyaman, kemudian Bang Faisal juga tidak ada gangguan lagi. Bang Faisal, kami informasikan 143650 minus 900 tun 88,5. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain, ke teman-teman yang lain. Adakah yang bertanya? Waktu sisa beberapa menit ke depan. Apakah ada pertanyaan? Reser di kopi di Monster nih, oleh sebelum saya bertanya ingin menyapa Walid dulu kan, demikian. Yang ingin saya tanyakan tentang mimpi Walid, apa bisa demikian Walid, ganti? Apanya ganti? Reser di kopi di monitor ya, yang jadi pertanyaan saya gini Walid kan. Saya bermimpi mendapatkan seorang istri Walid. Kemudian di saat saya ingin ke sumur, jadi air yang saya timba di dalam sumur sangat-sangat jelek Walid. Tapi di saat nyampe ke atas, air tersebut sangat bening Walid. Mohon pencerahannya Walid, apa yang dimanakan dengan mimpi itu Walid, ganti. Di kopi di monitor itu bukan dalam ranah kita pada malam hari ini, ya kan? Ini sedang kita berikan ilmu, bukan kita mentakbirkan mimpi, dan bukan kita cari jodoh, ya. Kajian masa takden hublang itu bukan di sana. Ini masalah hukum dulu. Itu masalah yaitu di dunia, artinya manfaat dunia untuk kehidupan di dunia. Kalau takbir mimpi, ya nanti sajalah. Ya macam tunggu syekh rencana genam kawin.
So yang get dan darah baru. Itu kan, itu macam itulah. Kajian hari yang kita ajak, yang get ajak ulah dan sebagainya. Itu masuk kerana takbir mimpi itu. Itu namanya ilmu klek-klek. Kusai ganti. Roger di Kopi di Montaria, Walid. Terima kasih, Walid. Tunggu saya langsung 10.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada TCR ganti. Kesempatan yang diberikan mudah-mudahan bisa diterima oleh kawan-kawan semua dengan 10.2. Ini kayaknya langsung meja mengarah ke Walid berbicara sembahyang ya ataupun sholat gitu. Jadi saya sudah lupa-lupa ingat ya tidak nih masalah kasar seperti apa cerita kejadiannya, jamak bagaimana seharusnya, dan jauh jarak tempuh yang bisa kita kasarkan sembahyang ataupun bisa kita jamak sembahyang itu sejauh mana. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Walid. Apa sudah cocok? Apa sudah betul pertanyaannya, Walid? Ini bagaimana, Walid ganti? Ya, betul. Kalau nggak betul, saya betulkan nanti pertanyaannya. Ya, masalah kasar dan jamak sembahyang itu boleh, bukan wajib. Berarti kalau memang kita tidak tahu masalah kasar dan jamak tidak menjadi dosa. Kenapa? Karena itu bukan perkara yang wajib kita laksanakan untuk jamak dan untuk kasar. Itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dan memang kita sudah tahu cara kasar dan jamak itu disunatkan untuk mengerjakannya supaya mantap di hati kita. Kalau memang itu hukum belum kita terpatri dalam benak hati sanubari kita, takut-takut salah, itu haram untuk melaksanakannya. Itu satu putaran dulu. Apa sudah terkopi? Tunggu Gani ganti. Saya masih kurang paham tentang cara mengerjakannya gitu. Jadi mungkin dengan sedikit ada arahan dari Walid kan. Saya pribadi juga belum seberapa paham, mungkin kawan-kawan juga ada yang belum paham seperti saya gitu, Walid. Itu Walid ganti. Ini marah pada jawaban Tunggu Gani. Salat boleh dijamak, tidak bisa dikasar. Boleh dijamak dan boleh dikasar. Salat yang tidak boleh dan tidak bisa dikasar adalah salat subuh. Tidak boleh dijamak dan tidak boleh dikasar. Subuh itu tidak bisa kita pendekkan satu rakaat dan tidak bisa kita kumpulkan dengan sembahyang Isya atau dengan sembahyang Zuhur. Itu subuh. Lain halnya, ada 4 lagi sembahyang, yaitu sembahyang yang tempat-tempat. 3 sembahyang, yaitu Zuhur, Asar, dan Isya. Itu Zuhur dengan Asar boleh kita kasar dan boleh kita jamak. Begitu juga Isya boleh kita kasar dan boleh kita jamak. Sedangkan Maghrib tidak bisa kita kasar, boleh kita jamak. Ini mana-mana yang bisa kita jamak. Apa maknanya jamak? Ya kan? Jamak ada 2. Ada jamak taqaddum dan ada jamak ta'akhur, atau bisa disebutkan jamak takdim
atau jamak takhir. Jamak takdim yaitu waktu semayang zuhur. Di dalam waktu semayang zuhur, sesudah kita semayang zuhur, bawalah semayang asar ke waktu zuhur. Boleh itu kita jamak dan boleh kita kasar. Kita kerjakan sembahyang zuhur di waktunya dan sembahyang asar di waktu zuhur, itu dinamakan jamak takdim. Syarat jamak takdim harus mendahului mengerjakan yaitu sembahyang waktunya, yaitu sembahyang zuhur. Syaratnya banyak, di antara lain kita merantau sebelum waktu zuhur. Kita merantau bukan untuk maksiat, yaitu kita bersilaturahmi, kita menagih hutang, kita berjual beli, kita naik haji, kita mencari ilmu. Itu yang boleh kita jamak dan kasar. Waktu kita pergi jangan masuk waktu zuhur. Kalau memang sudah masuk waktu zuhur baru kita pergi, maka zuhur itu tidak boleh dijamak dan tidak boleh dikasar. Harus tepat di waktunya. Ini panjang penjelasan, ya kan? Yang ini sudah terkopi Tengku Gani ganti. Saya mau nanya kan sama Walid, kalau orang yang sengaja jamak semayang ibadah, walaupun di dalam perjalanan tapi kejamak, tadi manteng mana enak ngampung tapi kejamak, yang kiban mengkumjinya, yang manteng Walid ganti. Di kopi di monitor jamak sembahyang asal-asal jamak itu tidak ada hukumnya. Artinya sama seperti kita meninggalkan tidak mengerjakan salat di dalam waktu. Meninggalkan salat di dalam waktu artinya tidak mengerjakan salat di dalam waktu yang tertentu, kita berdosa. Umpama semayang asalnya gede Pak Mugrib kubah gitu. Tidak ada hukumnya itu. Itu namanya pemalas salat. Dia dosa besar mengeluarkan sembahyang di luar waktu. Sembahyang harus dan wajib kita kerjakan di dalam waktunya. Kalau awal kita sembahyang waktunya belum masuk, itu dosa besar. Juga kita kerjakan salat setelah lewat waktu, juga dosa besar. Kita dinamakan orang yang mengabaikan apa yang diperintah oleh Allah. Ya, kalau memang luar waktu, artinya sesudah asar masuk maghrib, itu namanya kita sudah melakukan kesalahan dan wajib kita bertobat. Artinya mengqadanya salat yang telah yang tidak ada kita laksanakan tadi, itu dinamakan dengan qadanya salat. Itu ganti subuh aja dulu, yang terawih jangan dulu 4 rakaat sekali salam, nanti aja atau kapan-kapan. Yang subuh aja, yang tadi subuh saya salat subuh 3 rakaat sekali salam. Rakaat pertama sujud sawi, terus rakaat kedua, ketiga baru salam. Saya minta penjelasan daripada hadisnya yang mana itu. Gitu Walid tadi. Di kopi di monitor. Ya, kita tidak menemukan salat subuh 3 rakaat. Itu semestinya kita tanya kepada orang yang memperbuat. Itu kita nggak bisa jawab kenapa 3 kan? Padahal kita sudah tahu dan sudah vakum, itu sudah yakin dan putus bahwa salat subuh 2 rakaat, ya kan? Ada yang baca kunut atau tidak, itu bisa kita jelaskan. Tapi kalau 3 rakaat nggak bisa ini ganti. Apa namanya, kunut juga ada dibagi.
salawat bersalawat lengkap semua ditutup dengan doa oke mantap sama kayak mazhab Syafi'i juga Walid. Yang perlu saya tanyakan itu yang rakaat pertama langsung sujud sawi. Mungkin Walid tahu sedikit tidaknya. Kalau nggak mungkin mereka lakukan Walid nanti. Bukan sujud sawi itu namanya, saya kira. Mungkin salah memahami. Itu sujud tilawah, ya kan? Sujud tilawah. Kapan sujud tilawah? Ketika membaca salah satu daripada ayat Al-Quran yang 15 ayat itu disunatkan sujud tilawah namanya. Apa korek begitu Pak Jasmadi ganti? Nah itulah, itu yang paling benar. Jadi pemahaman saya semacam salatnya sujud sawi tanpa ruku. Karena kita nggak pernah melakukan, makanya saya bilang sujud sawi. Tapi yang jawabannya udah tepat itu. Berarti sujud tilawah ya, ganti. Demikian itu namanya sujud tilawah. Ya, kenapa tidak dilakukan padahal itu sunat, bukan sunat abaan ya. Tapi sunat sunat sujud ketika membaca 15 ayat. Ya, termasuk ayat Iqra itu. Ya, ayat Iqra ada 15 ayat lah di ayat surat Alif Lam Mim As-Sajdah ada juga di sana. Kalau di dalam Al-Quran itu di ujung ayatnya ada digambar itu musalla. Tanda musalla. Kalau Quran keluaran ya, keluaran baru. Tandanya di sana sampai kepada ayat tersebut kita sunat sujud sawi sekali, langsung turun daripada baca ayat itu, nggak ada rukuk, langsung sujud ke sana. Subhana man la yana wa la yashuwa, atau sajada li wajhiyallazi khalaqahu wa sawwarahu wa sama'a wa syaqqa samahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu langsung tegak kembali, nggak ada duduk antara dua. Itu namanya Pak Jasmadi sujud tilawah. Ada hadisnya. Itu merupakan perbuatan Rasulullah. Ganti. Alhamdulillah, berarti inilah baru saya tahu Walid, maklum lah kita terlambat tahu kan. Iya. Jadi nanti saya tanya di situ Walid kan. Memang bermacam mazhab dibolehkan salat di masjid itu. Yang penting jaga kekompakan, persatuan dan kebersamaan dalam ibadah salat. Nah itu, jadi makanya kadang-kadang orang nggak pernah salat di situ memang terkejut-kejut kita kan. Makanya mungkin ada hadis-hadisnya yang perlu saya tanyakan tadi Walid. Kalau memang nggak ada dasarnya nggak mungkin lah mereka lakukan Walid. Jadi kuat atau tidak kuat mereka tetap melaksanakan. Nah itu, jadi menurut keyakinan masing-masing di situ Walid. Nah itu yang nomor one saya pikir bagus karena nggak ada bentrok. Karena terpikir lagi Walid, ke zamannya Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi nggak pernah ribut-ribut, malah saling menghargai dan menghormati. Terima kasih Walid atas penjelasannya. Demikian Walid ganti. Di kopi di monitor ya. Kadang-kadang semua pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi kita tidak mengerjakan karena bukan wajib fardu ain. Ya. Sebentar ya, ada kotak samping nih dari anak gadis saya. Jadi gini Walid, rumah saya dengan Masjid Muhammadiyah itu satu pagar. Saya salat di situ. Tidak nggak terlalu jauh-jauh kali saya salat di masjid lain kan. Yang jadi persoalan, sholat tarawih di bulan puasa di samping rumah saya itu saya malah pernah melakukan pada rakaat sekali salam. Nah ini atas dasar hukum apa, sunnah apa namanya hadisnya yang mana ini? Mungkin Walid tahu, makanya saya minta penjelasan sedikit. Kalau memang tidak ada, nggak mungkin ngada-ngada ganti. Salah, itulah. Hadis ada, tapi pekerjaannya tidak ada karena dipahami oleh orang-orang itu dari hadis, maka dia kerjakan dipikir ya begitu.
Salah bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya samani asyara ya berarti 18 rakaat. Tidak ada di apa namanya dijelaskan di sana 22 rakaat. Penjelasannya adalah kerjaan Nabi. Berarti sahabat menengok pekerjaan Nabi. Apa ada 4 rakaat sekali salam? Tidak ada. Dalam kitab kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada sembahyang tarawih itu 4 rakaat sekali salam. Apalagi 8 rakaat, nggak ada. Cuma kan ada itu kata Jabir, ya kan? Kata Jabir, kami sembahyang di belakang Rasulullah sembahyang 18 rakaat. Ya, 8 rakaat. 8 rakaat bukan 18 ya. Kita sembahyang, kami sembahyang di belakang Rasulullah. Allah mengerjakan 8 rakaat. Cara mengerjakan 8 rakaat apa 22 sampai 4 kali atau sekali berapa? Yaitu sekali salam 8 rakaat kan tidak dijelaskan di sana. Kita harus tahu hadis yang lain. Kita kumpulkan harga jamak itu beberapa hadis, maka hasillah daripada ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau memang salat tarawih itu mesti 20 rakaat. Kalau tidak, enggak sampai dia. Bukan tarawih namanya. Karena satu tarawih itu 4 rakaat. 2 tarawih 8 rakaat. Namanya bukan tarawih, tarwihan. Kalau 3 tarawih yaitu 12 rakaat itu baru dinamakan tarawih. Di 20 rakaat itu tarawih. Artinya jamak daripada kumpulan daripada 22 rakaat sampai 20 itu baru dikatakan aku sembahyang 2 rakaat daripada sembahyang tarawih. Bukan aku sembahyang tarawih, tapi aku sembahyang 2 rakaat daripada salat tarawih. Itu Pak Jasmadi yang saya maksud. Apa sudah terkepui? Ganti. Dan namakan salat tarawih. Kita yang melihat. Orang itu mungkin bukan salat tarawih, yaitu salat malam, ya kan? Salat malam masuk kepada tarawih dan masuk kepada witir. Kadang-kadang itu witir. Kalau witir boleh kita kerjakan karena witir itu 11 rakaat, 10 rakaat kita salam sekali, 1 rakaat lagi kan? Atau 11 rakaat boleh kita salam. Itu mungkin orang yang mengerjakan itu bukan salat tarawih, tapi salat sunat. Ada salat sunat mutlak kan boleh itu. Maka jangan kita voting atau vonis bahwa itu yang sembahyang itu sembahyang tarawih. Kalau memang dinamakan dengan tarawih mesti dia waktu malam dan salatul lain masna mesti 2-2. Itu CCR kan di? Mungkin iya Walid. Cuma karena kita tidak melihat langsung, tidak memantau, tidak menanyakan langsung, ya pikiran kita salat tarawih kan. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina abwab al-ulum wal fuhum wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafatin la tashba wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.